Meneruskan film Song of the Bandit episode 1-5, linknya ada di deskripsi. Waktu itu si San-gun dan si Rong-yi yang sudah pulang ke markasnya sedang membicarakan kegagalannya membunuh manajer biro kereta api. Merasa bersalah atas kegagalannya, si Rong-yi lantas meminta maaf kepada Liun yang baru saja datang. Bahkan waktu itu si Rong-yi mengatakan bersedia dipenggal waktu itu juga demi menebus kegagalan melaksanakan misinya, yang kemudian si San-gun pun melakukan permintaan yang sama. Namun sikap mereka berubah ketika mengetahui cerita si Gemsu bahwa mereka juga mengalami kegagalan dalam misi perampokan uangnya, yang berarti Rong-yi dan San-gun tidak terlalu malu atas kegagalannya. Si San-gun waktu itu memberitahu Liun bahwa manajer biro kereta api yang mereka targetkan adalah seorang wanita, dan sempat menangis waktu pidato di hadapan warga Korea yang sepertinya dia tidak jahat seperti dugaan mereka. Namun Liun yang tidak mengetahui kalau itu adalah Hae-shin tetap kekeh pada pendiriannya bahwa si wanita tersebut harus mereka bunuh agar pembangunan rel kereta api tidak terjadi. Di tempat lain, Li Guang mendapat laporan dari anak buahnya bahwa si Jang Kir-yong yang mereka tangkap waktu itu sudah dibebaskan atas perintah pusat. Karena bandit tersebut adalah mitra mereka, ditambah mereka tidak menemukan uangnya walaupun mereka sudah menggeledah markasnya. Hal itu membuat Li Guang berpikir keras siapa sebenarnya yang mencuri dana rel kereta api, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencegat kurir pengiriman uang tersebut yang diduga akan melewati perbatasan lewat kereta api. Di tempat berbeda, waktu itu si Rong-yi tergesa-gesa karena dia mau melaporkan kepada Liun bahwa dia mendapat info bahwa si manajer bank ada yang menembak mati oleh senjata tipe Mauser. Di mana hal itu membuat Liun mengingat peristiwa dulu bahwa Yoni yang menggunakan senjata tipu tersebut dan menyimpulkan bahwa yang mencuri uangnya adalah Yoni. Tak lama kemudian, mereka pun mendatangi kediaman temannya Yoni dan mereka menanyakan keberadaan Yoni secara paksa karena pada awalnya temannya Yoni enggan memberi keterangan. Namun karena diancam akan dibunuh, akhirnya dia buka suara tentang keberadaan Yoni dan manajer biro kereta api yang kini membawa uangnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di suatu bukit untuk mencegat kereta api yang ditumpangi Yoni dan Hae-shin. Mereka bersepakat untuk tidak ragu-ragu bertindak walaupun kedua orang tersebut adalah wanita. Di mana tak lama kemudian, kereta yang mereka tunggu pun datang dan mereka pun memulai misinya. Sedangkan di dalam kereta, waktu itu Hae-shin memasukkan sebuah surat ke dalam koper uangnya di saat Yoni sedang tidur. Di mana setelahnya, Yoni yang ternyata matanya melek bertanya kepada Hae-shin, "Kamu memasukkan apa ke dalam koper itu?" Dan Hae-shin menjawab untuk si penerima uangnya. Saat itulah Yoni tahu bahwa Hae-shin melakukan penggelapan uang tersebut bukan untuk dirinya. Namun karena waktu itu Yoni kebelat papang, Yoni pamit sebentar kepada Hae-shin pergi ke toilet. Dan di waktu yang sama, Liun dan kawannya sudah berhasil menaiki kereta tersebut. Setelahnya, mereka kemudian mencari keberadaan Yoni dan biro kereta api, di mana tak lama kemudian si San-gun yang memang sudah mengetahui persis wajahnya biro kereta api, waktu itu menemukan keberadaan Hae-shin. Lantas dia bergegas melaporkannya kepada Liun, di mana waktu itu Liun memutuskan untuk menembak biro kereta api tersebut olehnya waktu itu juga. Lantas dia pun menghampiri biro kereta api tersebut sambil memegang senjata yang siap ditembakkan. Namun ketika melihat wajahnya si biro kereta api, Liun yang awalnya menggebu-gebu ingin membunuhnya seketika dia bengong dan melahoi. Dia baru mengetahui yang dia incar adalah gadis pujaannya. Bersamaan dengan itu, pasukan Jepang yang dipimpin Li Guang memberhentikan paksa kereta tersebut. Sedangkan di dalam, Yoni yang melihat kejadian Liun terhadap Hae-shin seketika menyerang Liun. Perkelahian mereka berdua membuat para penumpang lainnya berhamburan keluar, dan hal itu dimanfaatkan Hae-shin untuk melarikan diri. Sedangkan pasukan Jepang yang tadinya mau melakukan razia dibuat bingung apa sebenarnya yang terjadi dalam kereta, di mana waktu itu Liun yang fokus kepada Hae-shin kemudian mengejarnya. Sedangkan Li Guang yang kala itu melihat Yoni langsung memerintahkan anak buahnya menangkap Yoni,
karena dia mengira Ionilah yang membawa uangnya. Di waktu seperti itu, mereka dikagetkan dengan suara yang gemuruh dari arah belakang, di mana ternyata ada badai pasir yang melewati wilayah tersebut. Karena situasi tidak terkendali, Siliwangi yang berwatak bengis kemudian menembak membabi buta tak terkendali. Dia merasa frustasi dan khawatir misinya akan gagal lagi, bahkan tidak menyadari kalau tembakannya mengenai anak buahnya sendiri. Waktu itu, salah satu anak buahnya mengajak Li Guang untuk mundur saja, namun Li Guang tidak mau pembawa uangnya lolos, yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penumpang kereta api yang dilihatnya. Pertempuran di tengah kekacauan badai pasir akhirnya berlangsung. Bahkan Haisin nyaris kena tembakannya si Li Guang karena terbatasnya penglihatan. Waktu itu dia tak menyadari kalau dia adalah Haisin tunangannya. Namun setelahnya Haisin diselamatkan seseorang. Pada waktu itu Ioni terkena tembakannya Li Guang hingga membuat dia terkapar. Di sisi lain, saat itu Liun berusaha keras mencari keberadaan Haisin. Setelah badainya mereda, Ioni kemudian ditangkap pasukan Jepang, sedangkan Haisin bersama penumpang yang lain berhasil kabur ke sebuah hutan. Namun keterangan mereka tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja sekelompok bandit berkuda menyerang mereka. Di saat keadaan sudah genting itu, tiba-tiba kelompok bandit tersebut berguguran, yang ternyata Liun datang ke tempat itu. Seberapapun naksirnya sama Haisin, Liun masih belum mengerti siapa sebenarnya Haisin. Kok bisa-bisanya dia yang berpangkat biro kereta api Jepang namun menggelapkan uang tersebut. Yang akhirnya Haisin mengakui kalau dia adalah pejuang kemerdekaan Korea yang sedang menyamar, dan dana tersebut untuk membiayai perjuangan rekan-rekannya. Setelah mengetahui hal itu, Liun pun mengerti apa yang dilakukan Haisin ternyata perbuatan yang mulia. Akhirnya dia berjanji untuk melindungi Haisin, di mana tak lama kemudian suara kelompok bandit yang tersisa kembali datang, dan Liun pun menghabisi para bandit jahat tersebut. Setelah berhasil mengalahkan bandit-bandit tersebut, Liun waktu itu menanyakan apa tujuan Haisin selanjutnya. Haisin menjawab bahwa dia harus mengirimkan uang tersebut ke stasiun selanjutnya bernama Stasiun Changchun. Dan saat itu Liun berjanji akan mengantarnya dan membekali Haisin sebuah senjata, karena hal-hal yang barusan terjadi kemungkinan akan terjadi lagi ke depannya. Di tempat lain, saat itu Li Guang menghukum Ioni dengan cara digantung. Dia tetap mencurigai kalau keberadaan uang dana rel kereta api ada di tangan Ioni. Namun saat itu seorang prajurit melaporkan bahwa mereka tidak menemukan uangnya walaupun mereka sudah menggeledah barang-barangnya di kereta. Hingga akhirnya Ioni dilepaskan. Namun kemudian Li Guang memberi misi yang belum tuntas 5 tahun yang lalu, yaitu membunuh Liun, sebab waktu kejadian tempo lalu ia melihat Liun berada di sana. Cerita kembali ke Liun dan Haisin. Saat itu mereka sedang melakukan perjalanannya untuk mengantarkan uang. Haisin mulai bertanya siapa nama lelaki yang menolongnya tersebut, yang rupanya Haisin sudah lupa kejadian 10 tahun lalu waktu dia mengajak berdansa sewaktu Liun menjadi prajurit Jepang. Namun waktu itu Liun tidak mau menyebutkan namanya. Dia berdalih tidak penting mengetahui namanya karena dia berasal dari kaum rendahan, bahkan mantan seorang budak. Haisin menimpal, di dunia ini tidak ada kaum rendahan, namun yang ada pemikiran yang rendahan. Singkat cerita, besoknya mereka sampai ke stasiun yang ditujunya, dan waktu itu disambut oleh pejuang kemerdekaan yang akan menerima uangnya. Setelah membicarakan beberapa hal, Haisin kemudian menyerahkan kopernya. Namun saat si penerima membaca surat yang ditulis Haisin, orang tersebut tidak mengerti tulisan sandi-sandi yang dibuat Haisin. Di mana hal itu membuat Haisin merasa ada kejanggalan pada mereka. Sedangkan di luar, Liun menemukan beberapa bekas terjadi adu tembak dan beberapa mayat yang disembunyikan. Menyadari sedang ditipu, Liun dan Haisin kemudian terlibat tembak-menembak hingga 3 orang tersebut berhasil dikalahkan.
Namun rupanya waktu itu Haisin juga terkena tembakan hingga dia pingsan, yang akhirnya Liun membawanya untuk mencari pemukiman terdekat. Di tempat lain, kawan-kawan Liun sedang berunding untuk mencari Liun karena sudah beberapa hari tidak kembali ke markas. Saat itu Chung So memberi tugas kepada kawannya yang lain untuk menyebar mencari keberadaan Liun. Namun tak lama, kawannya yang di luar mengabarkan ada yang berkunjung ke tempat mereka, yang ternyata dia adalah Ioni, si gadis yang pernah diangkat Chung So menjadi anaknya 10 tahun yang lalu, yang kini sudah menjadi pembunuh bayaran. Waktu itu Ioni menanyakan keberadaan Liun dan tanpa segan-segan mengatakan bermaksud membunuhnya. Sikapnya yang songong dan kurang ajar membuat kawannya yang lain tersinggung. Namun Chung So waktu itu masih bersikap bijak. Malam harinya, Shin beralih ke Li Guang. Saat itu dia mendapat laporan dari anak buahnya bahwa anak buahnya yang ditugaskan untuk mencegat pengiriman uang rupanya sudah tewas oleh si kurirnya. Akhirnya Li Guang memutuskan untuk memburu kurir uang tersebut ke pemukiman sekitarnya. Esok harinya, di desa bernama Guangmeong, saat itu Haisin baru siuman setelah beberapa hari pingsan dan dirawat sama Liun, yang mana hal itu membuat Liun terlihat bahagia. Namun saat Haisin mengetahui bahwa dia pingsan selama 3 hari, Haisin memaksa mau pergi karena tak mau telat mengirimkan uangnya. Liun pun mencegahnya karena mengingat kesehatannya masih lemah. Tanpa mereka sadari, hal itu disaksikan sama si San-gun dari kejauhan yang memang sedang mencari mereka. Setelahnya, kabar keberadaan Liun sama Haisin pun disampaikan sama Chirongji kepada Chung So, yang membuat kesalahpahaman mereka semakin kuat bahwa Liun sudah mengkhianati mereka, dan mereka pun berencana untuk memburu Liun. Malam harinya, saat itu Haisin menyampaikan terima kasihnya kepada Liun karena sudah merawatnya selama dia pingsan. Sedangkan Liun yang masih bersikap jaim, waktu itu menjawab bahwa dia melakukannya karena untuk menyibukkan diri semata, bukan karena mencemaskannya. Dia tetap berusaha menyembunyikan perasaan lop-lop badagnya. Setelahnya, Liun menyadari kalau Haisin sedang dibidik seseorang. Liun pun sigap menyelamatkan Haisin yang ternyata penembak itu adalah si San-gun. Tak lama sebuah kapak melayang ke arahnya, namun Liun bisa menghindarinya. Belum mengerti kenapa teman-temannya menyerangnya, Liun kembali mendapat serangan dari Gemsu, hingga akhirnya Liun menghadapi temannya yang super bebal ini. Tak lama, sebuah panah hampir mengenainya, namun Liun masih selamat. Saat itu Liun berusaha menjelaskan yang terjadi dengan Haisin, namun Chung So belum mempercayainya. Di saat bersamaan, Ioni dari kejauhan membidik Liun, namun dia mengalami kesulitan karena terhalang. Tiba-tiba terdengar suara dentuman suar yang menandakan hal buruk akan mendatangi tempat itu alias pasukan Jepang. Seketika mereka melupakan pertikaian mereka dan Liun segera membawa Haisin ke sebuah tempat untuk menyembunyikannya. Setelahnya, pasukan Jepang dalam jumlah besar pun muncul yang saat itu dipimpin oleh Li Guang. Dia memberi peringatan kepada semua warga bahwa kedatangannya untuk menangkap pemberontak atau yang dimaksud para milisi kemerdekaan Korea. Namun dia tak menyangka di sana dia bakal bertemu mantan temannya yang sebenarnya dia ingin sekali melihat dia mati, yaitu Liun. Melihat kawan-kawan Liun yang sama-sama bersenjata, Li Guang saat itu mengajak berkompromi dengan Liun di tempat yang dia tunjuk, di mana waktu itu mereka berdua menyepakati untuk tidak saling menembak atau genjatan senjata. Padahal Li Guang yang dikenal bengis ini sebenarnya berencana untuk membantai semua warga yang berada di tempat tersebut. Setelah mereka di dalam ruangan, di mana ruangan tersebut itu pula Haisin disembunyikan, namun Liun saat itu bersikap tenang. Saat itu Li Guang menanyakan apakah Liun menyembunyikan si kurir uang, namun Liun menyangkal keterlibatannya. Namun Li Guang tidak mempercayainya begitu saja hingga Li Guang saat itu mengeluarkan senjata dan menyalahi perjanjiannya sewaktu di luar. Dia bahkan beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan yang hampir saja mengenai Haisin yang saat itu sedang bersembunyi.
Merasa Li Guang sudah di luar batas, Liun kemudian dengan cepat merebut senjata di tangan Li Guang dan balik menodong dan mengancamnya hingga saat itu Li Guang kena mental. Karena setelahnya, Li Guang kemudian memberi komando pada pasukannya untuk mundur, yang mana hal itu membuat pasukan dari dua kubu yang siap-siap berperang ini menjadi bengong. Setelah pasukan Li Guang pergi, Haixin kemudian menjelaskan semuanya kepada Chungso dan kawannya bahwa dia adalah pejuang kemerdekaan Korea, dan hal itu kemudian diperjelas sama Liun kepada Chungso bahwa dia awalnya juga tak menyangka kalau wanita yang dari dulu dia taksir adalah pejuang kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, Yoni yang dari awal hanya memantau dari kejauhan saat itu menjadi bingung bersikap setelah mengetahui kalau Haixin adalah pejuang kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain nyawanya terancam sama Li Guang kalau dia tidak membunuh Liun dan Haixin. Setelahnya Chungso dan kawannya pun pergi kembali ke markasnya, sedangkan Liun akan mengantar Haixin dalam misi mengirimkan uangnya yang rencananya akan ke desa Myeongjong menemui bibinya yaitu Bibi Sanbeok. Beralih ke suatu tempat yaitu desa yang akan dikunjungi Liun dan Haixin yang bernama Desa Myeongjong. Saat itu Inspektur Oka yang sedang nongkrong di sebuah kedai, tiba-tiba di meja sebelahnya ada prajurit Jepang mencak-mencak sambil mengacungkan senjata karena kalah main judi. Sebagai seorang polisi, Inspektur Oka kemudian memperingatkan orang tersebut untuk jangan membuat keonaran. Namun alih-alih menuruti, prajurit tersebut malah melecehkan Inspektur Oka dan terkesan tak menghargainya sebagai seorang polisi, yang akhirnya Inspektur Oka pun bertindak di luar dugaan prajurit tersebut. Tak lama setelahnya, Liun dan Haixin pun sampai di desa Myeongjong, di mana waktu itu mereka sempat berpapasan sama Inspektur Oka yang baru keluar dari kedai. Namun karena Haixin menggunakan penutup kepala, saat itu Inspektur Oka tidak mengenalinya. Haixin dan Liun pun mendapat sambutan dari pemilik penginapan yang tak lain temannya Liun sendiri, yaitu Bibi Sanbeok. Sedangkan di sisi lain, Yoni yang mengincar Liun pun tiba di sana. Menjelang larut malam, Haixin waktu itu menyempatkan ngobrol sama Liun. Haixin mengucapkan terima kasihnya kepada Liun yang sudah membantunya sejauh itu. Hingga obrolan mereka sampai pada cerita Liun yang menguak masa kecilnya yang menjadi yatim piatu karena konon kedua orang tuanya dipenggal oleh pemerintah karena ada yang memfitnahnya. Sedangkan di luar waktu itu Yoni yang tak sengaja menguping obrolan mereka mendadak teringat masa lalunya yang tak jauh berbeda dengan Liun, di mana dahulu kedua orang tuanya mati karena ada yang memfitnahnya. Hal itu membuat Yoni yang awalnya hendak membunuh Liun menjadi gamang dan ragu, yang akhirnya membatalkan rencananya, padahal bisa saja waktu itu dia menembak Liun dari belakang. Di saat sedang gamang itulah, tiba-tiba Yoni ditodong Inspektur Oka yang rupanya sudah memantaunya dari tadi. Namun waktu itu Yoni berhasil membalikkan dengan jurus palitak mautnya. Walau akhirnya Yoni harus menyerah karena dikepung oleh pasukan polisi lainnya. Setelahnya Yoni pun disiksa di kantor polisi dan diinterogasi. Yoni pun mengaku bahwa kedatangannya bermaksud membunuh pembawa uang dana kemerdekaan. Namun waktu ditanya siapa pembawa uang itu, Yoni tak mau menjawabnya, karena memegang teguh kode etik pembunuh bayaran yang dilarang membocorkan data targetnya kepada orang lain. Akhirnya Yoni meminta untuk disambungkan ke Li Guang, karena berharap perwira Jepang tersebut bisa menolongnya dan Inspektur Oka pun menurutinya. Waktu itu Li Guang menanyai Yoni apakah kurir pembawa uang berada di sana, dan Yoni pun mengiyakannya. Li Guang pun berpikiran kalau saja Inspektur Oka yang menangkap si kurir tersebut, pasti Inspektur Oka yang akan mendapat pujian dari atasannya, sementara dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Li Guang pun berbohong kepada Inspektur Oka bahwa omongan Yoni hanyalah dusta semata dan menyatakan Yoni orang tidak waras,
Atas pernyataan Li Guang tersebut, akhirnya Inspektur Oka menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi mati Yoni besok hari. Setelahnya, Li Guang yang memang berambisi ingin menangkap kurir pembawa uang dengan tangannya sendiri dan berambisi bahwa kali ini dia benar-benar akan menghabisi Liun, akhirnya menyiapkan pasukannya secara besar-besaran untuk menyerang desa Myeongjong. Esok harinya, Shin beralih ke markas Chungso dan CS-nya. Tiba-tiba datang si Chirong Yi yang mengabarkan bahwa banyak pasukan Jepang sedang menuju desa Myeongjong, di mana mereka memperkirakan bahwa pasukan Jepang tersebut akan menangkap Liun dan Haishin. Akhirnya Chungso bertekad mengerahkan pasukannya untuk membantu Liun. Kembali beralih ke kantor kepolisian Myeongjong. Saat itu Inspektur Oka sedang bersiap-siap untuk mengeksekusi Yoni yang saat itu sudah pasrah dengan takdirnya. Di mana sebelum mengeksekusi, Inspektur Oka melakukan pidato peringatan terlebih dahulu kepada penduduk yang menontonnya. Di sisi lain, saat itu Liun dan Haishin sedang bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengantar uang, di mana kendaraan dan rutenya sudah diatur sama Bibisan Beok. Namun tiba-tiba mereka mendengar teriakan di luar gedung yang ketika mereka memeriksanya, ternyata kediaman mereka sudah dikepung sama prajurit Jepang. Melihat gelagat tersebut, Bibisan Beok akhirnya menawarkan diri untuk menghadapi prajurit Jepang tersebut. Tak lama kemudian, Bibisan Beok pun turun untuk menyambut prajurit Jepang yang saat itu sudah masuk dan mengatakan bermaksud menggeledah penginapannya. Bibisan Beok mencoba mencegahnya dengan berbagai alasan, namun waktu itu prajurit tersebut memaksa bahkan membentaknya. Merasa si prajurit ngeyel, Bibisan Beok kemudian mengambil sebuah senapan dan menodong si prajurit hingga si prajurit tersebut lari keluar. Dan setelah di luar, Bibisan Beok pun melakukan tembakan peringatan hingga suara senapannya terdengar keras menggelegar sampai terdengar ke lokasi Yoni yang waktu itu mau dipenggal. Inspektur Oka yang merasa terganggu akhirnya membatalkan eksekusinya dan memeriksa suara tembakan yang menggemparkan itu. Di sisi lain, saat itu Bibisan Beok harus menghadapi Li Guang yang baru saja datang. Sekalipun Bibisan Beok mengacukan senapan, namun rupanya Li Guang mengetahui sisi lemahnya Bibisan Beok dari masa lalunya. Setelahnya, Li Guang kemudian memerintahkan prajuritnya untuk merangsek ke dalam dan menggerebek penginapannya. Sedangkan di dalam, Liun yang menyadari keadaan sudah tak terkendali akhirnya menenangkan Haishin yang saat itu mengkhawatirkannya, karena sebisa mungkin prajurit Jepang harus dihadapi. Tak jauh dari tempat tersebut, Yoni memanfaatkan kelengahan si penjaga sel yang menjaganya dan mengambil kuncinya hingga akhirnya dia bisa keluar. Kembali ke Li Guang, di saat sedang mengepung Liun, tiba-tiba dari arah belakang datang pasukan Inspektur Oka. Tanpa banyak basa-basi, Inspektur Oka kemudian menodong Li Guang karena menganggap sudah membuat keonaran di daerahnya dan tanpa izin dulu melakukan operasi di tempat itu. Hal itu membuat dua orang yang sama-sama pegawai pemerintahan Jepang ini bersih tegang. Tanpa sepengetahuan mereka, Yoni dari kejauhan sedang membidik Li Guang karena merasa dendam sudah membuangnya. Yoni kemudian menembakkan senapannya, namun meleset mengenai prajurit yang lain, hingga polisi Jepang dan prajurit Li Guang yang sedang bersih tegang saling baku tembak. Kehadiran Yoni membuat prajurit Jepang mengalihkan serangannya, yang mana hal itu membuat Yoni dikeroyok. Akhirnya, Yoni berlindung di penginapan Bibisan Beok, di mana akhirnya Yoni dan Liun yang awalnya musuhan menjadi bersatu melawan prajurit Jepang. Peperangan sengit antara dua orang versus ratusan prajurit Jepang pun berlangsung lama dan alot.
Walaupun setangkas-tangkasnya Liun dan Yoni membebat prajurit Jepang, nampaknya ada saatnya mereka terdesak juga. Di saat sedang genting itulah tiba-tiba meluncur sebuah anak panah yang menyasar prajurit Jepang, di mana ternyata baladnya Liun yaitu Chungso beserta kawan-kawannya datang ke tempat tersebut untuk memberikan bantuan. Menyadari keamanan Haixin dan uang untuk dana kemerdekaan harus benar-benar tersampaikan, Liun kemudian segera membawa Haixin keluar arena dengan menunggangi kereta. Kejadian itu rupanya terlihat sama Li Guang hingga akhirnya Li Guang membawa sebagian pasukannya mengejar Liun. Setelah cukup jauh dari kejaran pasukan Jepang, mereka akhirnya sampai di suatu wilayah yang sedang melakukan pembangunan rel kereta api, sekaligus sebuah perbatasan di mana pasukan Jepang tidak akan berani melewatinya karena terikat perjanjian diplomatik. Liun dan Haixin kemudian naik ke sebuah terowongan di mana di sana sudah menunggu mobil pasukan kemerdekaan yang akan menjemput Haixin. Sekaligus ini akan menjadi perpisahan yang entah berapa lama mereka akan bertemu lagi. Setelah semua yang mereka lewati berdua, mereka sama-sama merasa berat untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka harus berpisah. Namun karena mengingat ini demi negara dan perjuangannya, mereka harus rela menyampingkan perasaan mereka. Tak banyak kata yang terucap dari bibir mereka, hanya waktu itu Haixin mengatakan, "Tetaplah hidup selagi aku hidup agar kita bisa bertemu lagi." 저기 우리 어디서 본 적 있...